Selamat berjumpa lagi siswa-siswi SMAK Kisma Mataram. Salam DJTM, Disiplin, Jujur, Terampil, dan Mandiri. Baik, pada kesempatan ini Pak Guru akan mengulas sedikit materi tentang teks eksposisi, di mana teks eksposisi ini adalah tindak lanjut dari materi yang sesudah-sesudahnya ya. Jadi secara umum teks eksposisi ini ada teks yang memberikan sebuah informasi ya. Tetapi tentunya kita harus memahami dulu struktur dari teks eksposisi dan seterusnya ya, sehingga kita lebih paham terhadap teks eksposisi itu apa fungsinya, nilai lebihnya setelah kita mempelajarinya. Tapi sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dari materi teks eksposisi ya. KD dari teks eksposisi ini adalah mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, terus membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Adapun selanjutnya adalah kita harus memahami peta konsep dalam pembelajaran ini ya. Jadi ruang lingkupnya yang pertama, siklus yang paling luas itu adalah teks eksposisi. Setelah itu Pak Guru akan bagi ke siklus yang lainnya, yaitu menginterpretasi teks eksposisi, terus mengembangkan isi teks eksposisi, terus menelaah struktur dan kebahasan teks eksposisi, dan yang terakhir adalah menyusun teks eksposisi ya. Selanjutnya, indikator atau tujuan dari pelajaran teks eksposisi ini paling tidak setelah input dan outputnya Anda mempelajari teks eksposisi ini, paling tidak siswa-siswi memperoleh pengetahuan atau memperoleh keterampilan, yaitu bisa mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Terus dapat membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, jadi itu tujuan kita mempelajari teks eksposisi. Kita mulai langkah yang pertama, yaitu kita akan mempelajari dulu konsep atau pengertian dari teks eksposisi ya. Teks eksposisi ini memiliki beberapa pengertian, yaitu kata eksposisi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu exposition ya. Exposition yang berarti memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan. Eksposisi dalam bentuk bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari satu kejadian atau permasalahan ya. Baik, berikutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah penulis teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif ya, tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti lain lagi jenisnya ya. Terus yang B itu gaya penulisan bersifat informatif. Jadi isinya itu semua berisi informasi. Jadi informasi itu adalah sebuah kekuatan ya. Tanpa kita memiliki kekuatan, kita tidak akan punya atau tidak memiliki segala sesuatunya. Jadi yang kita butuhkan kekuatan. Kekuatan itu apa? Yaitu informasi ya. Terus yang ketiga C, yaitu teks memuat fakta yang terdapat di lapangan ya. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar hal yang disampaikan itu bersifat konkret atau nyata ya. Itu ciri-ciri teks eksposisi. Yang berikutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi yang pertama itu teks eksposisi definisi ya. Terus yang kedua, teks eksposisi identifikasi. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Yang keempat, teks eksposisi ilustrasi. Yang kelima, teks eksposisi klasifikasi. Terus yang keenam, yaitu teks eksposisi analisis. Ya, demikian jenis-jenis teks eksposisi yang kita akan bahas. Baik anak-anak siswa-siswi SMAK Kisma Mataram, Pak Guru hanya bisa menyampaikan dulu secara teoritis tentang teks eksposisi, di mana tadi Pak Guru sudah menjelaskan dari pengertian atau konsep dari teks eksposisi. Berikutnya ciri-ciri teks eksposisi dan jenis-jenis
teks eksposisi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi, pada kesempatan ini Pak Guru hanya menyampaikan secara teoritis bagian yang namanya teks eksposisi. Oke, jika kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas tentang materi teks eksposisi ini, silakan hubungi Pak Guru, bisa lewat WA dan emailnya Pak Guru. Oke, terima kasih. Salam DJTM.